Empat korban selamat tanah longsor di desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum yaitu Majenang. Selain fokus pada penanganan luka fisik, pihak rumah sakit juga menekankan pentingnya perawatan psikologis akibat trauma mendalam yang dialami oleh korban. Keempat korban yang masih dirawat ini mengalami luka lebam akibat benturan benda tumpul, sementara satu diantaranya mengalami patah tulang kaki kiri. Trauma psikologis menjadi perhatian utama mengingat para korban juga kehilangan tempat tinggal mereka. Pihak rumah sakit memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan intensif, termasuk penanganan trauma untuk mempercepat pemulihan. Selain itu, posko antemortem juga dibuka untuk mempercepat proses identifikasi korban longsor. Ya, suara gemuruh itu. Dengar suara gemuruh. Suara gemuruh itu. Lalu saya panggil istri saya kan di rumah. Iya. Nggak tahu posisi istri saya di rumah, nggak posisi taunya lagi sholat atau lagi tidur. Pemirsa, untuk mengetahui langsung proses pencarian para korban longsor dan kondisi korban yang dievakuasi ke rumah sakit, kita akan terhubung dengan kontributor Berita 1, Totong Setiadi di TKP dan Dian Aprilianingrum di RSUD Majenang. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore. Ya, sampai sore ini berapa total korban tewas dan yang masih dalam pencarian? Silakan Totong. Baik, dapat saya laporkan bahwa petugas tadi pagi sudah melakukan proses evakuasi ketiga jenazah. Alhamdulillah menjelang sore tadi petugas kembali menemukan 5 jenazah yang tertimbun tanah longsor. Jumlah dari korban yang sudah ditemukan per hari ini sejumlah 8 korban. Sisa yang masih tertimbun di tanah longsor sekitar 12 jiwa, begitu. Baik, apa saja upaya yang dilakukan tim gabungan untuk mencari korban? Misalnya adakah pengerahan alat berat, anjing pelacak, ataupun modifikasi cuaca? Seperti apa tantangan yang dihadapi pencarian saat ini, Totong? Betul, petugas gabungan melaksanakan proses pencarian mengerahkan sebanyak 12 alat berat disambut dengan 9 anjing pelacak yang rencananya saya dapat informasi juga dari petugas bahwa pihaknya akan melakukan rekayasa cuaca mengingat cuaca di lokasi di tanah longsor tersebut selalu berubah-ubah gitu. Totong, bagaimana dengan tim yang saat ini diterjunkan ke lokasi hingga sore ini? Apakah tim gabungan atau seperti apa pengamatan Anda di lokasi? Betul, tim yang diterjunkan pada hari ini tim gabungan dari TNI Polri, Basarnas, relawan, BPBD, masyarakat yang sejumlah kurang lebih 500 lebih dikerahkan ke lokasi terjadinya tanah longsor tersebut. Kita beralih ke Dian terlebih dahulu. Dian, berapa total korban yang dibawa ke rumah sakit Majenang dan seperti apa kondisinya saat ini? Sejak terjadinya longsor ada total 10 orang yang dibawa ke rumah sakit Majenang. Dari 10 itu 5 dirawat, 3 meninggal, lalu 2 rawat jalan. Sekarang ada 4 yang rawat inap di RSUD Majenang. Kondisi korban sebagian besar mengalami trauma karena kejadian longsor yang begitu mencekam. Sementara untuk luka kebanyakan luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul. Ada yang mengalami retak di kaki bagian kiri, kemudian yang lain ada bekas memar di bagian punggung, ada juga yang belum bisa berjalan karena tertimpa dengan reruntuhan bangunan. Dian, bagaimana pengamatan Anda di rumah sakit saat ini? Apakah ada keluarga yang masih berjaga dan menunggu kepastian di sana? Sebagian keluarga menunggu di ruang pemulasaran jenazah atau DPI mortem. Sementara sebagian yang lain menunggu di ruang rawat inap. Apakah ada posko khusus bagi warga yang ingin mencari keluarganya dan hingga kapan posko ini didirikan? Ada
posko khusus. Posko ini nanti didirikan sampai hari ke-7 dari tanggal terjadinya bencana. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dian dan juga Totong. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Kami akan terus menunggu update informasi terkini mengenai kasus longsor tersebut. Terima kasih rekan-rekan.